Dalam clinical skill lab ENT, ear, nose, dan throat kali ini, ada beberapa alat yang digunakan dalam masing-masing pemeriksaan. Pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan hidung. Beberapa alat yang digunakan di antaranya. Pertama ada headlamp atau lampu kepala. Kedua ada spekulum. Ketiga, ada kaca tenggorok berukuran 2-4 cm. Keempat adalah pemanas spiritus. Dan yang kelima ada spatula kayu lidah. Untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan telinga, beberapa alat yang digunakan di antaranya. Pertama ada headlamp atau lampu kepala. Yang kedua ada otoskop. Dan yang ketiga yaitu garpu talam. Kemudian dalam pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan tenggorokan, beberapa alat yang digunakan di antaranya. Pertama ada lampu kepala atau headlamp. Yang kedua ada kaca tenggorokan atau kaca laring berukuran 4-8 cm. Yang ketiga yaitu ada pemanas spiritus. Yang keempat ada spatula kayu lidah. Dan yang kelima yaitu ada kasa steril. Baik, sekiranya sekian alat-alat yang digunakan dalam clinical skill lab ENT kali ini. Terima kasih. Seorang pasien wanita berumur 20 tahun datang ke klinik, mengeluhkan hidungnya sakit dan tersumbat di bagian rongga hidung kanan sejak 5 hari yang lalu. Anamnesis pasien. Permisi dok. Silakan masuk. Silakan masuk. Oke, baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Lanang, dokter yang bertugas jaga di klinik hari ini. Sebelumnya Ibu atas nama siapa nih, Kang? Adun dok. Adun. Usia Ibu dan alamat Ibu di mana nih, Kang? 20 tahun dok, dan saya tinggal di Banyuning. Di Banyuning. Sebelumnya bisa Ibu jelaskan terkait keluhan Ibu datang ke sini? Dok, saya mengalami hidung tersumbat dok. Hidung tersumbat ya? Sudah sejak kapan mengalami hidung tersumbat? 5 hari yang lalu dok. 5 hari yang lalu. Kemudian apa ada keluhan lain selain hidung tersumbat? Saya mengalami demam juga dok. Demam ya? Ya. Oke. Kemudian terkait kronologis keluhan Ibu ini hidung tersumbat, ada bisa Ibu ceritakan terkait kronologi ini? Begini dok, jadi beberapa bulan ini memang saya jarang membersihkan hidung saya dok. Kemudian setelah itu sejak 1 minggu hidung saya tersumbat. Lalu saya mencium bau-bau yang tidak sedap dok. Tapi keluarga saya, orang-orang yang di sekitar saya tidak menciumnya dok. Dan hidung saya mengalami tersumbat dok. Oke. Kemudian terkait keluhan hidung tersumbat ini, apakah
hilang timbul selama 5 hari ini atau terus-menerus yang ibu rasakan? Hilang timbul dok. Hilang timbul. Iya. Kemudian apakah ibu ada merasakan seperti rasa tertusuk-tusuk atau rasa panas ketika hidung ibu tersumbat? Rasa panas dok. Rasa panas. Iya. Kemudian apakah ada aktivitas yang sekiranya memperberat dari keluhan ibu ini? Tidak ada dok. Tidak ada. Iya. Kalau yang sebaliknya yang memperingan apakah ada? Biasanya ketika saya istirahat dok. Ketika istirahat. Ya. Sebelumnya apakah ibu pernah melakukan pengobatan secara mandiri? Belum dok. Belum pernah. Ya. Kalau ke dokter apakah sudah pernah mengecek terkait keluhan ini? Belum. Belum ada juga. Sebelumnya apakah ibu memiliki riwayat terkait alergi terhadap obat-obatan atau makanan seperti itu? Tidak dok. Tidak ada. Ya. Sebelumnya apakah ibu pernah mengalami riwayat keluhan yang sama seperti hidung tersumbat ini? Tidak dok. pernah. Ya. Kalau keluarga bagaimana? Apakah ada? Tidak ada dok. Tidak ada juga. Iya. Kemudian terkait aktivitas sosial ibu sehari-hari, apakah ibu rajin untuk membersihkan hidung ibu atau melakukan kegiatan atau aktivitas yang sehat seperti itu? Bisa ibu ceritakan? Untuk membersihkan hidung, memang saya hampir setiap minggu, tapi 1 bulan yang kemarin memang saya jarang sekali dok. Dan untuk aktivitas yang mempersehat tubuh biasanya saya olahraga dok. Apakah sering atau bagaimana olahraga? Olahraganya tidak terlalu sering juga dok. Ya, tergantung waktunya kosong. Oke, baik, sekiranya wawancara medis telah selesai. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait keluhan yang ibu rasakan ini. Nanti pada saat pemeriksaan sekiranya saya akan ada melakukan beberapa tindakan yang memegang dan sekiranya akan sakit seperti itu. Apakah ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Iya, saya bersedia dok. Bersedia nih? Iya. Oke, karena ibu bersedia, ibu bisa ke meja pemeriksaan itu nggih? Iya. Pemeriksaan hidung. Oke, baik ibu, sebelum saya akan melakukan pemeriksaan, saya di sini akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Iya. Oke, pertama-tama saya akan menggunakan headlamp, di mana headlamp ini akan posisinya yaitu 20 sampai 30 cm di depan dada. Kemudian dipastikan bahwa sudut yang terbentuk dari headlamp ini sebesar 60 derajat. Dan pastikan juga bahwa diameter yang terbentuk dari cahaya headlamp ini sebesar 2 sampai 3 cm. Setelah itu saya akan melakukan tindakan aseptik. Kemudian saya akan melakukan dan menggunakan handscope. Ibu, pemeriksaan pertama yaitu saya akan melakukan pengamatan atau inspeksi. Di sini saya akan melakukan pengamatan atau inspeksi pada
daerah wajah ibu untuk menilai apakah ada deviasi atau ada masalah pada tulang hidung ibu. Kemudian saya akan melihat apakah ada pembengkakan begitu di sinus paranasal ibu. Kemudian saya juga akan melihat apakah ada luka atau perubahan warna dan juga apakah ada ulkus paranasal. Baik, ibu bisa sedikit mengangkat kepala. Oke, baik, dari hasil inspeksi yang saya lihat bahwa tidak ada abnormalitas nih dari bagian wajah ibu, terutama di dekat hidung. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau pemeriksaan penekanan seperti itu untuk menilai apakah adanya nyeri tekan, apakah adanya benjolan ataupun massa abnormal yang ibu rasakan. Nah, dalam proses penekanan nantinya apabila ibu merasakan nyeri, ibu bisa mengatakan oke, saya izin menekan ibu. Apa merasa nyeri kan? Tidak. Apakah terasa nyeri nih? Tidak. Oke. Ini apakah terasa nyeri juga? Tidak. Oke, baik Bu. Dari hasil pemeriksaan penekanan atau palpasi, Ibu saya temukan bahwa Ibu merasa nyeri di bagian hidung di kanan Ibu. Mungkin hal tersebut juga sesuai dengan keluhan yang Ibu alami terkait penyumbatan rongga hidung Ibu sebelumnya. Oke, baik Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan rhinoskopi anterior, di mana dalam pemeriksaan kali ini saya menggunakan alat vertis speculum. Ini merupakan alat spekulum di mana tujuan dari pemeriksaan rhinoskopi anterior ini adalah untuk memeriksa bagian rongga dalam ibu dari sisi depan. Kemudian dalam pemeriksaan kali ini ada beberapa hal yang dinilai, yaitu terkait vestibulum nasi, kemudian septum nasi atau sekat antara rongga kanan dan rongga kiri ibu, kemudian bangunan rongga hidung ibu, kemudian ada meatus nasi inferior, begitu juga concha inferior, meatus nasi medius, concha medius, dan melihat apakah ada massa atau polip yang abnormal, begitu pula apakah ada hal-hal lainnya yang bersifat abnormal seperti itu. Oke, baik, pertama-tama saya akan menghidupkan headlamp, kemudian saya akan memasukkan spekulum dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi tertutup ke rongga hidung ibu. Saya izin menyentuh ibu, bisa diangkat. Ya. Oke, saya memasukkannya dengan posisi tertutup dan membukanya ke arah lateral seperti itu, ke arah horizontal. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan rhinoskopi anterior, saya melihat memang ada secret atau cairan lendir hidung ibu yang menyebabkan terjadinya penyumbatan di bagian hidung, di bagian rongga hidung kanan ibu. Kemudian tetapi saya juga tidak melihat adanya kelainan yang berupa penyempitan. Hal tersebut berarti normal. Namun saya juga melihat adanya pembengkakan di bagian rongga hidung kanan ibu. Oke, baik ibu, dari selanjutnya adalah pemeriksaan dari rongga hidung kiri ibu, di mana kembali saya akan masukkan spekulum di lubang hidung kiri ibu dengan posisi yang tertutup. Kemudian saya membukanya ke arah horizontal. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan rhinoskopi anterior di bagian rongga hidung kiri ibu, saya tidak menemukan adanya abnormalitas yang dimana tidak adanya cairan lendir yang menggumpal menyebabkan penyempitan, itu tidak ada, pembengkakan juga tidak ada, ya Bu, berarti normal gitu. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya
yaitu pemeriksaan rinoskopi posterior. Adapun dalam pemeriksaan ini akan menggunakan 3 buah alat, di antaranya menggunakan kaca tenggorok berukuran 2-4 cm, kemudian menggunakan spatula lidah, dan juga menggunakan pemanas spiritus. Pertama-tama kita ambil kaca tenggorok berukuran 2-4 cm, kemudian kita panaskan menggunakan spiritus. Adapun tujuan dipanaskannya ini yaitu agar kaca tidak menjadi kabur saat berbenturan dengan nafas dari pasien. Kemudian kita pastikan bahwa sebelum kita memasukkan ke dalam rongga mulut, kita pastikan kepanasan kaca pada punggung tangan pemeriksa agar tidak menimbulkan rangsangan yang tidak membuat nyaman pasien itu sendiri. Untuk selanjutnya kita akan menekan bagian lidah pasien dengan menggunakan spatula lidah. Baik, Ibu bisa membuka mulutnya dengan lebar ya. Saya izin menekannya. Oke, baik. Kemudian kita masukkan kaca tenggorok hingga ke bagian belakang uvula. Pastikan kaca tenggorokan itu menghadap ke atas. Oke, baik. Kemudian kita hidupkan lampu dari kepala ke bagian kaca dari tenggorok itu sendiri. Oke, baik. Dari pemeriksaan rinoskopi posterior ini, adapun beberapa hal yang diperiksa, di antaranya ada septum nasi atau sekat antara rongga hidung bagian kanan dan kiri di bagian posterior atau di bagian belakang. Begitu juga kita akan melihat apakah ada suatu keabnormalitasan baik dari sekret dari pasien di bagian posterior. Kemudian ketika rongga kaca itu diarahkan lebih ke arah lateral atau ke samping, akan memeriksa atau terlihat bagian konka nasi superior, konka nasi medius, dan konka nasi inferior dari pasien itu sendiri. Oke, baik Ibu, sekiranya pemeriksaan hidung kali ini sudah selesai, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, Ibu bisa kembali ke tempat duduk awal untuk melakukan atau mendapatkan informasi interpretasi ini. Iya, Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya tidak lupa melepas handphone kembali dan melakukan tindakan aseptik. Interpretasi pasien. Oke, baik Ibu, dari pemeriksaan fisik sebelumnya, dari pemeriksaan yang pertama yaitu pengamatan atau inspeksi, saya tidak menemukan adanya keabnormalitasan baik dari deviasi dari tulang hidung. Begitu juga saya tidak menemukan adanya luka ataupun perubahan warna pada bagian hidung Ibu, dan juga tidak ada ulkus paranasal. Kemudian pada saat proses pemeriksaan penekanan atau palpasi, saya menemukan Ibu merasa nyeri ketika saya melakukan penekanan di bagian di bagian hidung bagian kanan Ibu. Kemudian pada pemeriksaan ketiga, yaitu rinoskopi anterior, saya melihat adanya cairan kental yang berwarna kehijauan di bagian rongga hidung kanan, di mana hal tersebutlah yang menyebabkan keluhan Ibu, yaitu penyumbatan hidung. Namun penyumbatan hidung kali ini tidak atau belum menyebabkan penyempitan. Hal tersebut masih bisa ditoleransi gitu, sedangkan di rongga hidung kirinya normal. Dan pemeriksaan rinoskopi posterior juga terlihat di kaca tenggorokan tadi, terlihat di bagian posterior rongga hidung Ibu itu memang ada cairan kental di sebelah rongga hidung kanan. Nah, dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik kali ini, saya dapat mendiagnosis Ibu mengalami sinusitis. Untuk selanjutnya, Ibu bisa saya resepkan obat untuk bisa lebih meminimalisir keluhan yang Ibu rasakan. Begitu juga Ibu bisa selanjutnya bisa lebih rutin atau rajin untuk membersihkan hidung Ibu. Oke, sebelumnya apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak.
Tidak ya. Oke, baik. Jika tidak, untuk kedepannya, jikalaupun ibu lebih buruk lagi kondisinya, bisa datang lagi ke poliklinik kami untuk mendapatkan rujukan ke dokter spesialis yang lebih menangani hal ini. Oke, terima kasih ibu karena sudah datang ke poliklinik. Oke dok, terima kasih. Seorang wanita berusia 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri tekan pada telinga kanan yang sudah berlangsung selama 3 hari. Anamnesis pasien. Selamat siang dokter. Selamat siang. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya nama Dokter Adenia, dokter yang bertugas pada hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Indira, dokter. Baik, Ibu Indira, usianya berapa? 20 tahun. Ibu Indira, apakah saat ini sudah bekerja? Saya masih mahasiswa, dokter. Baik, Bu. Ibu apa sudah menikah atau belum? Belum menikah. Belum. Untuk alamat tempat tinggalnya, Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Abimanyu. Baik Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Saya merasakan nyeri tekan gitu di bagian telinga saya, dokter. Nyeri tekan di bagian telinga. Untuk nyeri tekan pada bagian telinga ini sudah berlangsung selama beberapa hari? Selama 3 hari yang lalu sih, dokter. Oke. Untuk nyeri tekannya ini apakah di salah satu telinga atau di keduanya? Kebetulan di sebelah kanan aja rasa nyeri tekannya, dokter. Sebelah kanan telinga. Iya. Oke. Baik, untuk rasa nyeri tekannya ini apakah secara terus-menerus atau hilang timbul? Dia hilang timbul gitu rasanya. Oke, hilang timbul ya. Untuk nyeri tekannya ini, apakah Ibu merasakan seperti tertusuk-tusuk atau seperti apa? Dia lebih berdenging gitu sih, dokter. Berdenging, oke. Baik, untuk rasa sakitnya ini, apakah cuma berada di satu titik bagian telinga atau hampir di seluruh telinga? Di seluruh bagian telinganya, dokter. Apakah ada mengalami penyakit yang lain selain rasa sakit pada telinga, rasa nyeri? Waktu di hari pertama saya sempat demam aja sih, dokter. Demam ya. Oke. Baik, apakah ada faktor yang memperberat rasa sakit di telinga Ibu? Waktu saya lagi mandi itu kan kena air, jadi dia rasanya sakit gitu nyeri tekannya. Oke. Kalau faktor memperingan? Waktu saya istirahat. Baik Ibu. Ibu apakah sudah melakukan pengobatan sendiri terlebih dahulu? Belum pernah, dokter. Oke. Kalau ke instansi tertentu seperti ke dokter atau rumah sakit lainnya belum juga? Belum pernah. Ini baru pertama kali. Oke. Baik Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami rasa sakit ini sebelumnya sudah pernah mengalami atau ini baru pertama kali juga? Ini baru pertama kali sih, dokter. Bu, kalau di keluarga apakah ada mengalami hal yang sama? Tidak. Untuk riwayat sosialnya, apakah Ibu sering membersihkan telinga atau jarang? Kebetulan saya jarang sih membersihkan telinga, dokter. Apakah Ibu ada riwayat alergi terhadap obat-obatan atau makanan? Tidak ada. Baik Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap telinga Ibu. Dari pemeriksaan inspeksi yaitu melihat telinga Ibu, kemudian ada pemeriksaan penekanan dan juga akan dilakukan pemeriksaan menggunakan beberapa alat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Ibu, karena Ibu telah bersedia, Ibu bisa ke tempat pemeriksaan. Saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu. Baik, terima kasih, dokter. Ya. Pemeriksaan telinga. Baik Ibu, saya akan menggunakan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menggunakan head lamp untuk memeriksa bagian telinga Ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu. Kemudian menggunakan handscoon.
Baik Ibu, pemeriksaan pertama itu pemeriksaan inspeksi atau penglihatan pada daerah telinga Ibu dan juga penekanan. Apakah terdapat rasa nyeri atau tidak seperti itu Bu? Baik Ibu, di sini saya akan duduk terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua telinga Ibu. Yang pertama telinga kiri terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa menghadap ke arah kanan. Baik Bu, di sini saya akan melakukan penglihatan dan juga penekanan ya Bu. Pertama pada daun telinga Ibu terlebih dahulu. Oke, saya akan menekan. Jika terasa nyeri, Ibu bisa sampaikan kepada saya. Apakah nyeri? Baik, kemudian di daerah bagian telinga Ibu, yaitu pada daerah mastoid. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penglihatan pada daerah bagian dalam telinga Ibu atau daerah lubang telinga Ibu. Ibu bisa sedikit menunduk. Oke. Apakah rasa nyeri? Tidak. Oke. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pada telinga kiri Ibu semuanya normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah kanan telinga Ibu. Baik Ibu, posisinya Ibu bisa mengarah ke daerah menghadap ke kiri ya saya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kanan Ibu. Baik, kalau bisa dirapikan, jika masih ada rambut, Ibu bisa tolong rapikan dulu. Oke. Ibu, di sini saya akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Jika terasa nyeri, Ibu bisa sampaikan kepada saya, Bu. Apakah terasa nyeri? Oke. Apakah terasa nyeri? Nyeri. Oke. Permisi ya, Bu. Apakah terasa nyeri? Oke. Baik Bu, berdasarkan pemeriksaan di sini saya pada bagian telinga kiri Ibu, saya tidak menemukan ada kelainan, tetapi pada bagian kanan telinga Ibu tadi terdapat rasa nyeri. Namun di sini saya tidak melihat adanya pembengkakan ataupun kemerahan dan juga tidak ada akses ketika saya melakukan penekanan pada daerah mastoid Ibu dan tidak ada kelainan lainnya. Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop, yaitu pemeriksaan di daerah lubang telinga dan juga daerah timpani. Ibu, ini juga sama ya, saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah kiri dan juga kanan telinga Ibu. Baik, yang pertama pada daerah telinga kiri Ibu terlebih dahulu. Oke. Rambutnya bisa dirapikan terlebih dahulu. Ini sih ya. Oke. Selanjutnya pada daerah kanan telinga Ibu. Baik Ibu, berdasarkan pemeriksaan menggunakan otoskop, saya pada bagian telinga kiri Ibu saya tidak menemukan adanya kelainan. Pada bagian kanan telinga Ibu juga saya tidak menemukan adanya kelainan seperti deformitas, abses ataupun hiperemis seperti itu Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan menggunakan alat otoskop dan juga tadi headlamp telah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tes pendengaran terhadap telinga kanan Ibu ya Bu. Baik Ibu, jadi pengecekan tes pendengaran Ibu saya akan menggunakan tes Gepoteka. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kanan dan kiri Ibu seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu, yang pertama itu pemeriksaan tes pendengaran Weber pada kedua telinga Ibu. Jika sudah berhenti Ibu bisa sampaikan kepada saya. Pada telinga mana yang terdengar lebih keras? Sebelah kiri. Kiri ya. Udah. Oke.
Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes pendengaran, yaitu tes reader. Ibu bisa sampaikan kepada saya jika ada pengecilan suara dari tes pada telinga kanan atau kiri seperti itu ya Bu. Yang pertama pada telinga kanan terlebih dahulu. Oke. Kemudian pada telinga kiri. Sudah. Oke. Baik Ibu, tadi ketika pemeriksaan pada telinga kiri atau kanan, apakah ada terdengar pengecilan suara dari tes ini? Ada yang berasal suara. Oke. Baik, selanjutnya itu pengecekan pada tes pendengaran menggunakan tes kontes. Oke. Maaf. Oke, ulangi Ibu. Apakah sudah berhenti atau masih terdengar? Masih tidak dengar. Oke. Oke, kemudian pada telinga kiri. Oke. Baik Ibu, untuk pemeriksaan menggunakan berputara telah selesai. Untuk ketiga pengecekannya normal pada telinga kiri, namun pada telinga kanan tadi terdapat pengecilan suara dan juga seperti itu ya Bu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan tes bisik. Baik Ibu, bisa duduk di belakang saya. Baik Ibu, jadi yang pertama saya akan melakukan pengecekan pada telinga kanan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Oke. Di sini saya akan menekan pada telinga kiri karena tidak dites. Baik. Ibu bisa mengulangi perkataan saya ya Bu. Oke. 5, 4, 3 terdengar. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kiri. Bu. 4. Baik. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai. Ibu bisa balik ke acara. Baik Ibu, untuk pemeriksaan tes fisik telah selesai. Untuk pemeriksaannya pada telinga kanan tadi terdengar 3, namun yang satu tidak terdengar ya Bu. Lalu pada telinga kiri hampir semua terdengar dan itu normal Ibu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan telah selesai. Ibu bisa kembali ke kursi pemeriksaan. Saya akan melakukan aseptik dan pembersihan tangan saya dulu. Baik, terima kasih dokter. Interpretasi pasien. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi pada telinga kiri dan kanan Ibu, pada pemeriksaan telinga kiri semuanya normal ya Bu. Namun pada telinga kanan tadi saya temukan adanya rasa nyeri tekan. Lalu pada daerah membran timpani untuk pencahayaannya tadi kurang bagus ya Bu, seperti itu. Untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan edukasi Bu. Untuk kedepannya Ibu bisa membersihkan telinga dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali ya Bu, dan juga menjauhi tempat yang bisa membuat telinga Ibu kemasukan air seperti itu. Selain itu Ibu juga harus rajin istirahat, kemudian bisa memakan makanan yang sehat, lalu rajin berolahraga ya Bu. Pemeriksaan telah selesai. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih dokter. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke klinik mengeluh nyeri menelan sejak 2 hari yang lalu.
Anamnesis pasien. Selamat siang, Pak. Saya merasakan dulu. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Indira yang menjaga poliklinik pada siang hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Lana, Baik Bapak Lana, saat ini umur berapa? umur 25. Umur 25 tahun nih. Apakah Bapak sudah menikah? Belum. Baik, Bapak saat ini tinggal di mana? Tinggal di Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Apakah Bapak sudah bekerja? Sudah. Sudah bekerja. Ada yang bisa saya bantu atau ada yang Bapak perlukan? Saya merasa nyeri menelan seperti itu. Nyeri menelan nih. Untuk nyeri menelan nikah sudah sejak kapan? Sudah sejak 3 hari lalu. 3 hari yang lalu. Untuk lokasi nyeri menelan Bapak nikah di bagian mana nih Bapak? Di leher sih, Dok. Di bagian leher nih. Untuk spesifiknya, apakah secara menyeluruh atau di beberapa titik tertentu? Di beberapa titik tertentu di sini Oke. yang menonjol. Oke. Baik Bapak, untuk itu apakah mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari? Ya, Mengganggu nih. Untuk rasa nyeri menelan nikah, apakah terus menerus atau bagaimana? kalau selama 3 hari ini terus menerus sih. Terus Belum hilang. menerus ya, berarti tidak hilang timbul berarti ya Pak ya. Kemudian apakah rasanya ketusuk-tusuk atau rasanya perih? Bagaimana nih Bapak? Perih sih, Dok. Kalau tertusuk-tusuk. Perih. Ya. Selanjutnya apakah Bapak bisa menceritakan kronologi terjadinya rasa nyeri telah Bapak rasakan nikah? Mungkin saya akhir-akhir ini sering mengkonsumsi goreng-gorengan atau makanan pedas seperti itu, Dok. Saya rasa itu penyebab utama. Berarti makan gorengan dan makanan pedas nih Bapak. Untuk faktor yang memperberat rasa nyeri telah Bapak nikah apakah ada? Faktor memperberat sih tidak ada. Tidak ada. Untuk faktor yang memperingan apakah ada? Ada, saya sering minum air hangat. Minum air Ya, hangat. lebih penting nanti. Oke. Apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami pengobatan seperti minum obat tertentu? Pengobatan sih sudah pernah. Anti nyeri sih, Dok. Anti Obat nyeri. ya beli di apotek. Oke. Apakah Bapak memiliki alergi obat tertentu? Alergi obat tidak ada. Baik. Untuk keluhan penyerta lainnya seperti demam atau batuk, apakah Bapak pernah merasakannya? Demam ya selama kemarin mendingan demam. Kalau batuk sih juga pernah. Batuk pernah juga Iya. nih. Kemudian apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami hal yang sama seperti saat ini Bapak rasakan? Pernah sih, Dok. Pernah. Iya. Sejak kapan nih Bapak? Mungkin 3 bulan. 3 bulan yang lalu nih. Untuk itu apakah Bapak memiliki riwayat penyakit seperti amandel ataupun tonsilitis? Oh iya, amandel pernah juga saya cek amandel ke dokter. Amandel. Apakah sampai operasi nih Bapak? Belum sih, Dok, tapi dokternya pas itu bilang sudah lumayan bisa berbahaya. Amin. Kemudian apakah di keluarga Bapak memiliki riwayat penyakit seperti yang Bapak alami saat ini? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak sebelumnya pernah makan makanan yang berminyak selain yang Bapak berikan tadi? Tidak sih, dokter. Makanan pedas sih. Selain Makanan makanan pedas berminyak. juga. Baik. Untuk itu apakah Bapak pernah meminum alkohol ataupun perokok aktif Bapak? Ya, saya perokok aktif. Perokok aktif nih. Tapi kalau minum alkohol jarang sih. Jarang. Baik Bapak, untuk menegakkan diagnosis terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan tenggorokan Bapak. Yang mana di sini pemeriksaan inspeksi dengan melihat secara menyeluruh pada bagian yang Bapak rasakan keluhannya. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi dengan menekan beberapa bagian dan menggunakan peralatan tertentu. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, untuk itu sekarang Bapak menuju tempat yang telah sediakan. Sementara saya akan melakukan tindakan aseptik dan menyiapkan alatnya. Ini Bapak, terima kasih. Pemeriksaan tenggorokan. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan penyiapan alat terlebih dahulu. Nggih. Sini saya akan melakukan penggunaan headband dengan sudut 60 derajat dengan jarak 30 sampai 20 cm dengan diameter yaitu 2 cm. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik.
dan menggunakan handphone. Dari Bapak di sini sudah dalam posisi duduknya, saya akan melakukan dalam posisi duduk terlebih dahulu juga. Silakan Bapak mengatupkan kaki Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu, yaitu inspeksi pada bagian bibir, rongga mulut, dan bagian lidah Bapak nih. Untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bibir terlebih dahulu. Silakan Pak menutup mulut Bapak. Baik, saya Pak membuka mulut Bapak. Secara lebar nih Bapak. Baik, apakah terasa nyeri? Tidak. Kemudian silakan Pak menunjukkan lidah Bapak ke arah depan, ke arah atas, ke arah kanan, ke arah kiri. Baik. Selanjutnya di sini berdasarkan pemeriksaan inspeksi pada bagian bibir Bapak, kemudian rongga mulut Bapak, dan pada bagian lidah Bapak di sini bahwa bibir Bapak tidak ada pecah-pecah nih, baik itu di ujung ataupun di tengah dari bibir Bapak. Kemudian tidak ada ulkus, kemudian tidak ada tumor juga, kemudian tidak ada trismus. Yang mana pada bagian rongga mulut Bapak di sini juga tidak ada palatum yang berbercak. Kemudian di sini juga pada lidah Bapak bisa menggerakkan baik ke kanan, kiri ataupun atas dan bawah. Untuk itu silakan Pak membuka rongga mulut Bapak terlebih dahulu lagi. Silakan Pak berbicara ular lari lurus. Ular lari lurus. Baik, di sini Pak bisa mengatakan ular lari lurus, yang berarti Bapak tidak ada disatria nih Bapak nih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap palpasi pada bagian lidah Bapak atau pemeriksaan tonsil menggunakan spatula kain. Untuk itu silakan Bapak membuka mulut Bapak selebar mungkin. Saya akan menaruh spatula saya 2/3 pada bagian posterior dan 1/3 anterior. Silakan Bapak berbicara A. Sekali lagi Pak A. Baik Bapak, berdasarkan pemeriksaan di sini didapatkan bahwa tonsil Bapak mengalami pembesaran sebesar 50%, yaitu T2, yang mana yang normal itu T1. Kemudian di sini tonsil Bapak juga berlobus-lobus nih Bapak nih. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan laryngoscopis indirect, yang mana di sini saya menggunakan kaca laring. Dan saya akan pemanasannya menggunakan korek dengan api. Selanjutnya di sini saya akan menyesuaikan suhunya menggunakan suhu tubuh pada bagian punggung tangan. Baik, setelah sesuai di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada laring Bapak, yang mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada bagian lidah Bapak menggunakan kain pasir nih Bapak. Silakan Bapak membuka mulut Bapak selebar mungkin dan menjulurkan lidah Bapak ke depan, ke arah kanan. Baik, saya akan melakukannya menggunakan kaca laring dan menggunakan pada bagian uvula. Baik, di sini terlihat laringnya Bapak nih. Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan ini, didapatkan bahwa epiglottis, kemudian plica vocalis, plica ventricularis, dan tulang rawan depan Bapak Niko tidak ada keabnormalan, yang mana di sini getaran pada plica vocalis Bapak asimetris dan tidak ada parasengnya Bapak, dan itu artinya normal. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan leher Bapak, yang mana terlebih dahulu saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi terlebih dahulu nih Bapak nih. Untuk itu pemeriksaan Bapak saya akan melakukan pada bagian kiri terlebih dahulu. Baik, pada bagian kanan. Baik Bapak, pada pemeriksaan inspeksi pada bagian leher Bapak di sini tidak ada benjolan ataupun deformitas nih Bapak, berarti itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian leher Bapak. Untuk itu saya akan melakukan di belakang Bapak nih. Bapak. Apabila Bapak merasakan nyeri tekan bisa dikatakan nih Bapak pada bagian submandibular terlebih dahulu. Saya akan menegakkan kepala Bapak. Baik. Pada bagian submandibular. Kemudian ke arah belakang sampai ke musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya pada bagian jugularis pada bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Saya akan Bapak menghadap ke bagian kiri. Semestinya Bapak. Jugularis superior, jugularis medial, dan jugularis inferior dan bagian belakangnya. Selanjutnya Bapak silakan pada bagian kiri, jugularis superior, medial, dan inferior dan bagian belakangnya. Kemudian saya akan melakukan pada bagian tiroid,
Untuk itu apabila Bapak merasakan nyeri ditekan dan apabila Bapak pada saat menelan terasa nyeri bisa dikatakan ya Pak, silakan menelan. Baik Bapak, pemeriksaan Bapak sudah selesai. Di sini pada saat pemeriksaan apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Tidak ada nih. Pada saat Bapak menelan apakah terasa nyeri? Tidak juga. Tidak ada. Baik Bapak, berdasarkan pemeriksaan palpasi di sini tidak ada penonjolan ataupun tidak ada deformitas nih pada bagian leher Bapak, bagian kanan ataupun kiri, dan semua di jual Bapak juga tidak ada. Dan juga pada saat pemeriksaan tiroid di sini Bapak bisa menelan dengan baik nih dan terasa. Dan itu artinya normal. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai. Di sini untuk itu silakan Bapak menuju ke tempat yang telah sediakan. Sementara saya akan melakukan tindakan asesmen terlebih dahulu nih Bapak. Terima kasih. Terima kasih dok. Interpretasi pasien. Baik Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan tadi, berdasarkan keluhan yang Bapak rasakan juga, yaitu keluhan nyeri tekan pada bagian tenggorokan. Di situ tadi saya sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan inspeksi, palpasi, dan melakukan penggunaan alat tertentu. Di sini berdasarkan pemeriksaan inspeksi pada bagian bibir, kemudian rongga mulut dan lidah, didapatkan bahwa bibir Bapak tidak ada yang pecah-pecah, kemudian ujung bibirnya juga tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada ulkus, kemudian trismus ataupun tumor pada rongga mulut Bapak juga. Kemudian di sini pada otot Bapak ada bercak nih. Kemudian di sini juga Bapak bisa menggerakkan lidah Bapak dengan simetris dan bisa mengarahkan berbicara dengan ular lari lurus, yang artinya Bapak di sini tidak ada disatria nih. Kemudian pada pemeriksaan palpasi pada bagian tonsil Bapak di sini, bahwa tonsil Bapak di sini mengalami pembesaran nih Bapak sebesar 50%. Yang berarti itu merupakan pembesaran tonsil T2, yang mana yang normal adalah T1. Selanjutnya di sini juga berdasarkan pemeriksaan laryngoscopis indirect didapatkan bahwa pada pemeriksaan laryngoscopis ini epiglotis, kemudian plica ventricularis, kemudian plica vocalis serta tulang rawan depan Bapak di sini tidak ada keabnormalan, yang mana di sini juga gerakan dari plica vocalis Bapak juga normal nih. Dan di sini juga saya ingin menambahkan juga terkait dengan pemeriksaan tonsil bahwa di sini orofaring Bapak mendapatkan keputihan ataupun kemerahan, yang berarti di sana ada inflamasi, dan juga di situ juga berarti ada permasalahan terhadap tonsil Bapak nih. Dan di sini pada pemeriksaan inspeksi serta palpasi pada bagian leher Bapak, di mana inspeksinya tidak ada deformitas, tidak ada pembesaran tertentu pada bagian leher kanan ataupun kiri Bapak yang tadi. Kemudian di sini palpasinya juga Bapak tidak merasakan nyeri tekan nih Bapak nih bagian kanan ataupun kiri. Selanjutnya pada bagian tiroid juga pada saat tadi saya arahkan untuk menelan, Bapak bisa menelan dengan baik dan itu terasa dan itu yang normal nih Bapak. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan di sana dapat didiagnosis bahwa Bapak mengalami tonsilolaringitis, yang mana di sana karena Bapak mengalami pembengkakan pada bagian tonsilnya itu 50% yaitu T2. Dan di sini saya sarankan untuk resepkan obat untuk meredakan rasa nyeri tekan pada bagian tenggorokan Bapak nih. Dan di sini saya sarankan untuk Bapak tidak makan makanan berminyak karena Bapak keluhannya karena sebelumnya Bapak pernah makan gorengan nih, kemudian makanan yang pedas itu dikurangi supaya tidak lebih buruk lagi nyeri tekan pada tenggorokan Bapak nih. Untuk itu apakah ada yang tanyakan Bapak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Nggih. Saya izin. Nggih.